permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sampai di acara khusus kita di setiap Kamis pagi ini, yaitu acara kearifan lokal Sumatera Barat. Di mana kita ketahui sahabat budaya, setiap daerah di Nusantara pasti memiliki kearifan lokal yang beragam. Dan begitu pula dengan Sumatera Barat, pusat kebudayaan Minangkabau tentunya ya. Nah, untuk pagi ini kita akan coba mengupas tentang salah satu kearifan lokal Minangkabau ini, yaitu dalam menghargai sebutir beras. Nah, dalam topik kearifan lokal Minangkabau dalam menghargai sebutir beras. Dari topik ini, sahabat, barangkali Anda sudah bisa menerka atau melihat, menebak kemana arah pembicaraan ini nantinya. Ya, tentunya adalah bagaimana orang Minangkabau itu menghargai sesuatu yang begitu penting dalam kehidupannya, ya, seperti beras umpamanya. Nah, untuk membahas dan mengupas topik ini, kami kembali bersama salah seorang dosen sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang, dan sekaligus juga ketua komunitas tradisi lisan, ya, tradisi lisan Sumatera Barat, Bapak Dr. Khairil Anwar, MSI. Lengkapnya Bapak Dr. Andes Khairil Anwar, MSI. Ya, baik. Alhamdulillah beliau sudah terhubung di ujung sambungan Zoom kami pada pagi ini karena kami masih menggunakan media Zoom disebabkan karena masih dalam pandemi COVID-19. Jadi dialog kami melalui Zoom saat ini ya. Baik, kami sapa dulu kehadiran Bapak Dr. Andes Khairil Anwar MSI dalam acara kearifan lokal Sumatera Barat ini. Assalamualaikum Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dit. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, Pak Dit. Sehat selalu, Pak Dit. Iya, Sehat selalu untuk sahabat budaya dimanapun berada. baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Pak Khairil, pagi ini kita kembali bersama nih Pak dalam kearifan lokal Sumatera Barat. Dan sepertinya bisa dibilang ini kita ngumpuan yang tak cici ya gitu ya Pak ya. Kearifan lokal yang selama ini sepertinya tertimbun oleh modernisasi ya, tertimbun oleh perubahan peradaban dan ternyata mempunyai nilai filosofis yang luar biasa, dan salah satunya adalah kearifan lokal yang berada di daerah Agam ya, yang kata-kata kemarin. Mungkin lebih tepatnya kita tanya dulu apa tuh kearifan lokalnya Pak Khairil? Ya, Pak Dit, kita masih berdiskusi tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan apa? Dengan tradisi dalam masyarakat pertanian. Iya, Ya, pertanian ya. dua kali atau sebelumnya pertemuan kita masih berbicara tentang itu, dan pada hari ini kita masih melanjutkan itu, hal-hal kecil yang ada dalam masyarakat petani. Salah satunya adalah tradisi balik padang jo manawa padi. Wah, Bapak balik Padang, Jo Manawa Padi. Iya. Di tepatnya di daerah Kamang ya Pak ya? Iya, di daerah Kamang ini, Pak Dit. Iya. Kebetulan kami sedang getol-getolnya di area pertanian, Iya. dan sambil berkegiatan aktivitas itu juga mengumpulkan data-data tentang tradisi-tradisi pertanian, tradisi-tradisi ekologis yang ada di dalam masyarakat setempat. Iya, Jadi baik. ini berdasarkan apa? Turun lapangan dan apa namanya, penelitian kecil-kecilan lah, Iya. Pak Dit. Penelitian kecil-kecilan dengan hasil yang luar biasa nanti untuk masyarakat ya Pak ya. Insya Allah, amin, Pak Dit. Amin, amin, amin. Baik, Pak Khairil. Jadi apa tadi Pak namanya? Balik ya? Balik
Padang Jo Manawa Padi. Balik Padang Jemanawa Padi ya, Balik Padang Jemanawa Padi. Itu kalau lokat apa ya mungkin di ini di dialeknya Agam kali ya Balik Padang nih. Barangkali ada pengertian dalam bahasa Minang secara umum, Pak? Iya, kalau kalau secara dia sebenarnya udah bahasa Minang gitu Pak Iya, Dit. letter Orang ini orang dialeknya akan nih ya. mengikat-ngikat. Iya. Heeh. Jadi ini mungkin asal katanya barale. Iya, Nah, jadi untuk memudahkan mengucapkan disebut saja dengan bale. balik ya. Barale barale itu kan sama dengan beramai-ramai dalam Hmm. sebuah kegiatan. Iya, Jadi iya. bukan hanya untuk pesta loh Pak Dit, Iya, iya, tapi iya. berkumpul beramai-ramai dalam suatu kegiatan bernagari itu namanya juga barale. Sehingga terkenal Ale nagari. iya Alek Iya, Nagari ya Pak Kairil ya. iya, iya. Oke, baik. Terus Pak, ya Iya, jadi Pak Dit. hmm, Nah, terus Pak Dit. ya jadi Balik Padang ini salah satu tradisi di Kamang yang kita sebut dari awal tadi adalah sebuah kearifan menghargai sebutir beras ya Pak ya. Iya, Pak Dit. Kita Iya, berangkat dari sebutir beras, iya. sebutir nasi. Hmm. eh Apa yang ada di belakang sebutir nasi, Ya, luar di biasa. belakang sebutir beras Mm, gitu. mm, mm, Jadi mm. bukan kita hanya sekedar berbicara tentang beras yang sudah Beras. jadi nasi, Iya. tapi tidak bagaimana proses apa yang terjadi, Mm, apa yang mm. ada di tengah-tengah masyarakat sehingga menghadirkan Sebutir sebutir beras. nasi, sebutir beras, Oke. sesuap nasi di piring gitu. Luar biasa. Baik, Pak. Menarik ini kita untuk kita simak. Silakan Pak Kairil. Jadi apa nih yang di belakangnya semua ini? Silakan, Pak. Iya, oke Pak Dit, sahabat budaya Pro 4 RRI Padang, Balik Padang dan Jo Manawa Padi ini adalah sebuah tradisi di dalam masyarakat pertanian, khususnya di daerah Kamang Mudia, ya. Tradisi ini adalah tradisi di mana sebuah prosesi, sebuah kegiatan bertani yang diikuti dengan ritual-ritual yang dipercayai oleh masyarakat setempat, yang diyakini oleh masyarakat setempat. Nah, kalau kemarin kalau sahabat budaya mengikuti Perempat, kita sudah berbicara hal-hal yang berkaitan dengan Balik Padang, sudah menyinggung Nggak itu, menyinggung ya. ya. Bagaimana persiapan-persiapan pasca panen dan menjelang masa tanam. Mm-mm. Nah, itu di sana ada kegiatan-kegiatan upacara yang dilakukan secara bersama-sama masyarakat petani di sana. Mhm. Bagaimana menghitung menghitung perkiraan iklim, menghitung perkiraan keyakinan dan menghitung hari-hari yang tepat, yang pas untuk memulai menggarap lahan persawahan. Semuanya ada hitung-hitungannya, Pak Dit. Dan Mhm. itu dilakukan dalam sebuah upacara Balik Padang Mhm. yang diadakan di sebuah dataran, di sebuah gurun, ya. Mhm. Di sana semua petani berkumpul dan menyepakati untuk memulai untuk akan memulai bercocok tanam padi. Mhm. Nah, itu adalah yang disebut dengan Balik Padang. Kemudian seiring dengan itu, Pak Dit, Mhm. dia sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dengan Manawa Padi. Nah, ini yang lebih unik lagi, Pak Dit. Mhm. Ternyata ini kemarin kita di lapangan itu sangat unik sekali tradisi ini, Mhm. bahwa padi bagi masyarakat itu, bagi masyarakat pedesaan itu betul-betul dihargai sesuatu yang sangat sangat mulia, Mhm. sangat-sangat berharga bagi kehidupan masyarakat itu. Iya, iya. Mungkin kalau kita merujuk ke masa lalu, Mhm. di zaman ketika
agama Islam belum masuk ke ranah ini, Ya, bahwa padi itu disebut dengan Dewi Sri. iya betul betul betul. Dewi Sri Ya, Dewi terkenal sekali. Sri, ya, dan bahkan sebuah BUMN juga menjadikan nama perusahaannya menjadi perusahaan BUMN Le- Sang Hyang Sri kalau nggak salah ya. Iya iya iya. Yang menyediakan Ikonnya Dewi Sri itu ya Pak ya. Dewi Sri ya. Mm, Dewi Sri itu ikonnya. mm, Kenapa dia menganggap padi itu sebagai Dewi Sri, dewa gitu? Iya. Karena dia menyelamatkan kehidupan manusia, Mm, menyelamatkan masyarakat. Ya, melalui sebutir beras, masyarakatnya bisa hidup, betul. bisa mengisi perutnya gitu kan, Mm, dan bisa melangsungkan kehidupannya, bisa meneruskan generasi satu ke generasi berikutnya. Begitu mulianya padi di dalam masyarakat petani itu. Nah, kemuliaan itu, Pak Adit Iya. dan sahabat budaya sekalian, diwujudkan dengan aksi, ya diwujudkan dengan aksi bagaimana merawat padi itu sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal. Mm, Nah, bagaimana aksi yang dilakukan? Aksinya itu adalah dengan manawa padi. Manawa padi, mm. ya, bukan menawar loh. Kalau mungkin ya. Menawar tuh mau jual beli Pak ya. Tapi manawa padi Menawar memberi padi. kesejukan, Iya iya. kenyamanan, Mm, ketentraman kepada padi untuk bisa menghasilkan Iya. buah yang kalau dalam istilah Minangnya boneh, Boneh ya. buah yang boneh, Bernas kalau bahasa Indonesia ya buah Pak ya. bernas kalau bahasa Indonesia. Oke. Ya, nanti ada pula istilahnya nanti Pak Di Pak Adit. Ah, Ada keirian dari padi-padi hampa yang tidak masuk ke dalam karung oh, ketika dia dicari. ada juga Pak ya. Ini banyak Iya kaitannya iya. itu Ada Pak juga Adit. nanti aksi-aksinya ya Pak ya. Ya, Oke. ada aksinya. Jadi menawa padi ini adalah Oke oke oke. memberikan kenyamanan itu. Cara menawa padi itu Pak Adit Iya iya iya. dilakukan antara Mm. setelah masa tanam dan padi bunting. Setelah masa tanam dan padi bunting ya. Ya, Mm. setelah masa tanam dan padi bunting. Iya. Ya. Nah, ini kalau ibarat manusia kan adalah ibarat masa-masa rawan. Bagaimana bisa kalau manusia itu bagaimana masih sepasang istri yang bisa hamil dan akan melahirkan. Seperti Iya. itu pula Seperti itu. padi itu. Bagaimana padi itu bisa bunting, berisi, dan hasilnya nanti bisa dipanen oleh manusia. Nah, di masa-masa inilah dilakukan manawa padi. Iya iya iya. Manawa padi ini dilakukan dengan sebuah upacara, ya, ritual di dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara yang dimulai dengan cara melakukan salawat Nabi. Melakukan selawat Nabi. Iya, dikumpulkan ini semua petani itu dalam sebuah bersama-sama dalam masjid. Iya ya. Ya, dilakukan salawat Nabi, bahkan di saat malam sebelumnya ada kegiatan salawat dulang di sana, Pak Dit. Kegiatan pertunjukan sastra lisan salawat dulang di Iya. dalam rangkaian acara menawa padi itu. Nah, Pak Dit, Iya. untuk mengikuti salawat Nabi itu, para petani itu membawa panawa. Iya. Ya, membawa panawa yang terdiri atas obat-obatan tradisional, ya, yang terdiri dari ada si kumpai, si karau, si tawa, si dingin, dan anjiluang. Iya 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 iya. Nah, kemudian ini diletakkan dalam sebuah wadah, ember kah, yang bisa lebih fleksibel gitu ya, dan diberi air di dalam itu. Iya. Nah, semua petani membawa itu ke masjid atau ditaruh di luar masjid, lalu dilakukan
apa dilakukan salawat Nabi, Mm-mm. puji-pujian kepada baginda Rasul, Mm-mm. ya, dibacakan doa-doa kepada obat tradisional yang dibawa itu. Iya, 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 iya. Nah, obat-obat ini Pak Dit, Mm-mm. ini sama kalau sekarangnya mungkin ini sama dengan obat kimia ya, Pestisida gitu ya, Pak ya. disemprot, ya pestisida, diberi Hmm. pupuk kimia Iya, gitu. iya, iya. Tetapi dalam masyarakat tradisi itu yang digunakan, bukan pestisida yang digunakan gitu. Mm-mm. Daun-daun ya, Pak Nah, ya. iya daun-daunan. Mm-mm. Nah, nanti setelah dilakukan acara salawat Nabi, kemudian dilaksanakan hiburan rakyat berupa salawat dulang gitu yang berisi ajaran-ajaran keagamaan. Sholat dulang itu Pak, maaf Pak, sholat dulang itu setelah sholat Nabi-nya, malamnya sholat dulang atau sebelumnya? Salawat Nabi Oh, dulu untuk Penawa ini, iya, iya, iya. untuk Penawa, untuk masyarakatnya, untuk petaninya, untuk alam sekitarnya Oh gitu gitu ya kan. Pak ya. Mm-mm. Ah, ah. Di salawati itu Mm-mm. apa itu yang dibawa tadi itu. Mm. Kemudian baru dilanjutkan hiburan dalam bentuk pertunjukan salawat ulang yang intinya berisi ajaran-ajaran keagamaan, Iya, iya, iya. tauhid Islam. Mm-mm. Pak Dit, Ya. itu dilakukan pada malam hari. Mm-mm. Dan pada esoknya Pak Dit, Mm-mm. ya setelah usai acara, Iya. masing-masing petani itu membawa wadah yang sudah terisi tadi, penawa tadi itu. Mm-mm. Dibawa pulang, dan besok paginya Pak Dit, Iya. besok paginya masing-masing petani itu pergi ke sawahnya dan istilahnya menyemprotkan atau maureh kalau dalam bahasa Minang gitu kan, Iya, iya, iya. diurehkan ke padi atau di apa disebarkan ke Mm-mm. ke padinya. Iya. Oh, yang Nah, yang ini dalam air yang ada di dalam ember tadi Pak ya, yang berisi ya sitewa air yang ada sip. dalam ember tadi di kalacian kalau Iya, bahasa ya. Minangnya itu. Di spray kayak spray gitu ya Pak ya, Iya, kayak disebarkan gitu ya. Heeh. iya kayak Yang isinya tadi disemprotkan apa Pak? Si tawa, si kampai ya. si tawa, si dingin, si karau, si kumpai, Iya, dan iya, iya. anjiluang serta air tawar. Iya, iya, iya. Oke. Ah, 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 ah. Oh, Nah itu enam hal itu yang ada di dalam itu. si tawa, si Ah, dingin, si kumpai, si ciluang si ya. tawa, si kumpai, si karau, dan Cikarau, anjiluang. anjiluang ya. Oke, baik. Anjiluang dan air putih. Air putih ya. Nah, itu Pak Dit Mm, yang dilakukan. mm, Ini adalah bagaimana padi supaya bebas hama, bebas bencana, iya. dan menghasilkan panen yang bagus. Mm, Nah, ini dilakukan di masa antara setelah masa tanam dan padi buntiang itu Pak Dit. Nah, ini yang dinamakan dengan manawa padi. Nah, ini menurut saya Pak Dit, ini adalah sebuah kekuatan besar kearifan dan kecerdasan lokal dari masyarakat iya. dalam bertani, Mm, dalam menjaga ekologinya mm, masa lalu itu. Kalau sekarang, Pak Dit, orang semua sudah gunakan pupuk kimia, mm, gunakan pestisida. mm, Nah ini persoalan Pak Dit, mm, yang menjadi tantangan bagi kita, tantangan para ekologis, para green moral gitu kan. mm, Bagaimana kehidupan itu yang bersahabat dengan alam, bersahabat dengan makhluk hidup lainnya, dengan tumbuhan, dengan hewan-hewan gitu. Dan mm. yang lebih lagi adalah apakah bersahabat istilahnya atau apa dengan sang pencipta itu. Jadi Ya. hubungan vertikal dan hubungan horizontal Mm, itu perlu dijaga. Nah, itulah yang bisa kita lihat sejenak sedikit sebagai iya, iya. pengantar diskusi kita Mm, tentang keberadaan tradisi. beras Mm, beras yang sebutir mm,
di dalam karung atau nasi yang sesuap atau sepiring atau sebutir Mm-mm. yang ada di hadapan kita. Iya, iya, iya. Padi ternyata padi yang di aktivitas bertani yang dilakukan oleh petani itu uh, kalau masa-masa lalu itu lebih kurang masanya 6 bulan padi. Dari awal tanam ya, Pak ya? Dari awal olah Olah. sampai sampai berada di piring di hadapan kita. Iya, 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 oke. Ah, ah, ah. Itu minimal. Minimal 6 Ya, bulan ya, Pak? minimal 6 bulan. Kadang maksimalnya karena padi ini taruh di lumbung dulu, tentu dia lama, mungkin Iya, 1 tahun iya, baru iya, iya. sampai ke. Tapi yang jelas uh, Masa dia masa menghasilkannya 6 bulan masa ya? masa menghasilkannya itu 6 bulan. 6 bulan, ya. Walau pada hari ini ada padi yang berumur 100 hari, ada padi-padi hibrida yang 100 hari sudah bisa panen. Mm-mm. Tapi kita tidak mengecilkan arti dari keberadaan padi itu. Ada padi yang 100 hari, ada padi yang 4 bulan, ada padi yang 6 bulan. Yang hakikatnya padi adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat berarti bagi kehidupan manusia yang mengkonsumsi, yang menjadikan padi sebagai konsumsinya. Pada masa dahulu padi dijadikan dihargai, dihormati sebagai dewi. Pada hari ini padi seharusnya juga berada pada posisi yang sama. Kalau dia bukan disimbolkan lagi dengan Sri, dengan Dewi, tapi itu adalah simbol dari kekuasaan Allah. Iya, ya, baik. Bagaimana kita menghargai rahmat pemberian Allah ini, dan jangan sampai kita menyia-nyiakannya, meremehkannya, melecehkannya dengan kenyataan fakta-fakta yang ada pada hari ini terhadap nasi. Nasi, baik. Menarik sekali Pak Khairil. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin nimbrung bersama kami, ingin bergabung, mencoba mengupas katakanlah konsep pemikiran Minangkabau masa lalu tentang beras, tentang padi, kemudian juga realitas hari ini. Nanti kita akan coba lihat bagaimana realitasnya dan bagaimana kita menyikapinya. Silakan Anda bergabung. Yang ingin bergabung di 0751 812 414 ataupun melalui 0811 66 09240 ya. Baik, pendengar, kami akan lanjutkan kembali diskusi kita ini bersama Bapak Dr. Nasairil Anwar MSI dalam topik yang begitu menggelitik saya rasa ya, yang saya pikir kearifan lokal Minangkabau dalam menghargai sebutir nasi, sebutir beras. Iya. Kearifan lokal Minangkabau dalam menghargai sebutir beras. Simple memang, pendengar, sahabat, judul ini sepertinya kita bikin memang seperti itu. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri adalah, betul-betul Pak Khairil ya, yang tidak bisa kita pungkiri adalah, kalaulah tidak karena sebutir beras, ya, kita tidak akan punya sebutir nasi. Dan kalaulah tidak sebutir nasi ditambah sebutir nasi dan sebutir nasi yang lainnya, tidak akan pernah ada sepiring nasi. Dan bayangkan, kalaulah tidak ada sebutir nasi yang masuk ke dalam kita, darah kita, dalam tubuh kita, dari apa darah kita akan dibikin. Jadi sepertinya memang kearifan lokal Minangkabau ini luar biasa jangkauannya, visioner sekali Pak Khairil ya. Artinya apa? Dengan menghargai sebutir beras, kita menghargai darah loh. Karena beras itu kan jadi darah kan gitu ya. Kita menghargai darah berarti kita menghargai kehidupan. Nah, sebaliknya demikian sepertinya. Ketika kita tidak menghargai sebutir beras, berarti kita sudah tidak menghargai darah kita sendiri, tidak menghargai kehidupan. Benar Pak Khairil ya? Iya. Oke. Baik. Nah, saya menariknya adalah tadi Pak Khairil, ada dua garis pendekatan penghargaan saya lihat atau hubungan. Pertama adalah bagaimana kecerdasan lokalnya, local wisdomnya, yaitu dengan membuat si Panawa tadi, ya si Tawa, si Dingin, si Kumpai, Cikarau dan lain itu katakanlah wisdom
wisdom lokal wisdomnya, kecerdasan lokalnya. Tapi ada spiritual wisdomnya, kecerdasan spiritual di sana. Ada ada salawatnya juga di sana. Nah, ini Ya, yang menariknya saya lihat Pak Khairil, bahwa setiap gerak orang Minangkabau masa lalu itu selalu selalu mengikut sertakan, menyandarkan semuanya itu kepada kepada spiritual spiritual wisdom gitulah. Nah, seperti apa Pak Khairil melihat hal ini Pak Khairil? Apakah ini ya, ada pengaruhnya sehingga dulu hasil padi itu luar biasa melimpahnya sampai terkenal penghasil padi yang lumbung padi nasional itu Bare Solonya kan gitu ya Pak Khairil ya. Apakah ada hubungan seperti itu Pak Khairil silakan. ya, jelas ada Pak Adit. Mhm. Tradisi yang seperti itu dan kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh masyarakat itu sangat berkaitan dengan uh, apa yang dia peroleh gitu Hmm. kan. Mungkin kita sudah sama-sama mendengar apapun yang kita dapatkan itu adalah sebuah hasil dari usaha kita, usaha secara kerja, kemudian usaha dengan keyakinan terhadap sang pencipta, gitu kan. Hmm. Uh, jadi tidak ada yang kalau kita bicara kita kepada sekuler ini dan segala macam kita tidak sampai ke sana ya. Hmm. Tapi yang jelas bahwa usaha dan doa itu sangat 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 berkaitan. Hmm. Nah, itu Pak Dit. Ya ya ya. Jadi ya mungkin kata-kata orang, bukan kata orang bijak, tapi dalam ajaran agama kita Hmm. apapun yang terjadi di alam ini adalah hasil pekerjaan tangan manusia. Iya betul betul Hasil betul. pekerjaan apa? Yang baik, yang Hmm. buruk, Iya iya. bencana alam, dan apa segalanya itu adalah Hmm. karena perbuatan manusia. Hmm. Oke. Itu Pak. Baik. Nah, ini kembali ke persoalan tradisi tadi Pak Khairil ya. Ada istilah balik Padang ini ya, ada balik Padang Ya, di sana. Kemudian ada menawa padi. Kalau menawa padi ini kan bagian dari balik Padang berarti Pak Khairil ya. Heeh. iya, iya, iya. Nah, ini bagaimana nih prosesinya Pak Khairil? Mulai dari Nah, awal balik Padang nih. Apakah ada seperti Palu Banda juga? Awalnya ditetapkan dulu harinya atau berkumpul atau ide dari ketua kampung wali negari saja atau dari datuk-datuk saja atau disepakati juga di awalnya dulu kemudian berkumpul atau seperti apa Pak Khairil prosesinya nih? Silakan. iya Pak Dit, kalau kalau di kampung kita kan masih bapua-pua, Hmm, ada basuku-suku, ada bakaum, ya. ada bajorong, batarata, Hmm, badusun, batarata, hmm, badusun, jo bajorong gitu hmm, kan. hmm, Nah, tentu ini istilahnya ada perwakilan-perwakilan, ada tokoh-tokoh yang melakukan kesepakatan-kesepakatan itu. hmm. Kalau kesepakatan para tokoh yang mewakili itu sudah oke, baru dilakukan secara bersama-sama, Pak Adib, gitu Hmm, kan. hmm, hmm, Jadi ada kesepakatan dan inilah kekuatan masyarakat petani itu. Kekuatannya itu adalah kebersamaan, ya. hmm. Kalau dalam Pancasila persatuan, ya, ya. Persatuan ya, betul betul. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau dalam contoh-contoh yang lain, kalau kalau kambing yang sering keluar dari grupnya biasanya akan jadi mangsa. Iya Dari iya iya iya. binatang buas yang lain. Ini kemana-kemana analoginya Iya tuh. iya iya. Iya, tapi itu kearifan lokal loh Pak Khairul ya. Iya, Bukankah orang Minangkabau itu alam takabang dari guru kan begitu ya. Kita tetap belajar juga melihat reaksi alam gitu ya. Oke. betul. Baik. Nah, kemudian berarti memang ada juga ya, ada rapat-rapat di masjid atau di surau, di musola gitu ya, menentukan kapan kita akan balik Padang ini ya. Kemudian, nah, apakah juga nanti ada juga yang seperti Kapalo Banda itu Pak, ada yang membawa makanan dari rumah, kemudian makan-makan bersama di sawah atau di apa? Apakah ada juga ada seperti itu Pak Kiril? Iya, Pak Adit.
Masyarakat tani itu saya pikir itu sangat sangat royal sekali ya. Sangat royal ya. Iya, sangat royal Tapi sekali royalnya bu dia untuk royalnya bukan membuang nasi habis makan ya, Pak, ya? enggak, bukan Enggak membuang-buang dengan nasi sengaja gitu. menyisakan nasi terus dibuang, bukan gitu ya? Bukan. Jadi royalnya begini Pak Adit, Ya, ketika mereka beracara balik Padang itu mmm, atau cara di Kapalo Banda itu, iya, mereka dengan rela mengeluarkan apa? Mengeluarkan jerihnya atau mhm hasil mhm, usahanya untuk dinikmati secara secara bersama, bersama-sama. Sebagian dari hasil usahanya itu dinikmati bersama-sama. mhm, Selain beras ya dari hasil panennya, juga mereka rela untuk mengeluarkan uang ya iya, untuk membeli seekor kambing umpamanya, kambing iya, atau mungkin jadi juga seekor sapi yang kecil gitu kan iya, ya untuk disembelih ya disembelih dimasak dan dinikmati bersama-sama sebagai itu spontan tuh Pak Khairil ya? Nggak ditunjuk spontan. orangnya ya? Mhm, Enggak, spontan itu. iya, luar Spontan biasa, dilakukan oleh masyarakat itu, gitu mhm kan. mhm, Nah, ini royalnya, royal iya, sosialnya. royal Ya, sosial ya, ya, royal sosialnya. Artinya kaya sosialnya kaya masyarakat sosialnya, tani betul, itu. heeh, Individu dia tidak mementingkan di sana, yang dipentingkan mmm, itu adalah kebersamaannya. Dan iya, ini betul, yang salut salut kita ke masyarakat petani ya. desa dan masyarakat pertanian itu, masyarakat tani itu, dan ini adalah sebuah contoh, Apakah sebuah pernah dicari tahu juga Pak Khairil, kenapa ya masyarakat petani yang ya padahal mereka udah bersusah payah mengumpulkan selama 6 bulankah atau berapa bulankah dari hasil yang lain gitu ya, kemudian dikeluarkan seperti itu royalnya istilah Pak Khairil tadi, apakah nggak pernah ditanyakan, apakah mereka nggak takut nanti kalau kehabisan atau umpamanya, mereka nggak bisa mengumpulkan hasilnya itu untuk sesuatu yang lebih lagi ya Pak? Gimana Pak Khairil? ya Pak Adit, kalau kalau kita simak betul-betul Ya. ya bagaimana arsitektur orang rumah adat, rumah rumah orang Minangkabau masa lalu. Ada rumah Iya. gadang sembilan Betul, ruang, heeh ada heeh. rangkiang Baik. empek bariri gitu kan. Iya. Salah satunya itu dicadangkan. Betul. Salah satunya ada untuk menerima tamu, ada untuk bencana, ada untuk kebutuhan harian, ada untuk Mhm. kegiatan sosial gitu. Dan Mhm. itu udah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Mereka tidak merasa rugi dan Mhm. malahan mereka inilah yang membuat mereka menjadi kuat. Kalau Mhm. kita simak lagi di dalam masyarakat itu, selain upacara-upacara seperti itu, ada yang sekarang sudah dihilangkan, bukan dihilangkan, hilang begitu Hilang, saja. tergilas dia. Beras genggam, Mmm, beras genggam, Pak. beras genggam, benar, beras genggam Ah, ya, mhm. beras genggam itu adalah beras yang dikeluarkan Satu genggam. dari ya dari beras yang akan dimasak saat itu. Mmm, Umpamanya dia memasak 1 liter. Dari liter itu dia ambil 1 genggam, iya. disisihkan, ditempatkan di sebuah kaleng atau dalam sebuah karung. Nanti setelah banyak itu diberikan ke apa? Untuk kegiatan sosial kah, untuk Betul. anak yatim kah, untuk kegiatan untuk fakir miskin kah, gitu kan. Mhm. Dan coba bayangkan di tradisi masyarakat tani itu dengan beras genggam, kalau dia masak 3 kali sehari, kalau dulu kan masaknya 3 kali sehari, Mhm. uh, 3 beras genggaman 1 hari. Iya. Pada hari ini orang Minang masaknya sekali sehari Iya. dengan magic com, Bisa panas terus gitu ya. panas terus. Jadi artinya cuma apa Mmm, kekayaan sosialnya itu menipis dengan magic com itu. iya. Hanya kalau masih teringat dengan beras genggam. Kalau teringat dengan beras genggam itu berarti hanya 1 kali sehari dia mengeluarkan beras genggam. Mhm. Tetapi dengan tradisi mengeluarkan beras genggam
dengan masak tradisional itu 3 genggam dia keluarkan satu hari. Iya, Nah, iya. coba bayangkan di Pak Adit perubahan perubahan sosial Hmm. dari masak jo tungku jo kayu api Iya. ke magic kom. Iya, iya. Nah, itu baru dari segi sosialnya, dari segi kesehatannya juga Pak Dit. Ini Mm-mm. perlu kita pertanyakan, tentu orang kesehatan yang lebih tahu gitu. Iya, 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 betul, 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 Ah, betul. kalau Bang. konon katanya kalau dengan masak dengan kayu api ditungku itu dadiah nasi itu dikeluarkan. Ya, Air dadih itu ya air Pak ya? tajinnya, air tajinnya Iya, itu iya. dikeluarkan, Mm-mm. ya. Tetapi di dalam magicom itu tidak dikeluarkan. Iya, iya, Saya iya. pernah baca ya, ini mungkin apakah salah bacaan saya atau bukan. Justru air tajin itu adalah unsur gulanya tinggi. Mm-mm. Nah, sekarang di dalam magicom air tajin itu kembali ke nasi, seharusnya dia dikeluarkan Iya, 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 sehingga iya. kurang glukosanya atau apanya gitu kan. Kadar Kemudian gulanya. iya, kadar gulanya. Mm-mm. Nah, ini yang menyebabkan dengan makan nasi di magicom itu banyak orang yang mendapatkan gejala-gejala Sakit gula ya. gula. Tapi ini hanya hasil bacaan saya, Iya, mungkin iya, iya. salah tafsir Baik, saya baik, baik. membaca Iya. atau apa di. Kita coba kembali ke topik persoalan apa tadi Pak? Persoalan bagaimana orang Minangkabau menghargai sebutir beras gitu ya Pak Kairil ya. Ya, Nah, ya, bahkan ada aleknya juga, bahkan ada tawa-sitawanya begitu Pak Khairil ya. Nah, ya, sepertinya ini melambangkan bagaimana kalau bagi saya nih Pak Khairil yang menariknya adalah bukan hanya persoalan hasil yang akan didapat dari pertanian itu, tetapi adalah sebuah nilai menghargai kehidupan di sini. Artinya orang ya, Minangkabau itu benar-benar menghargai sebuah kehidupan. Nah, ya, betul Pak Dit. iya. Hmm. Dia betul-betul menghargai sebuah menghargai kehidupan. Hmm. Kehidupan itu bukan kehidupan dirinya sendiri, tapi juga adalah Iya, kehidupan bukan orang lain. makhluk lain gitu kan. Sampai-sampai saya dulu masih ketemu loh orang tua ketika kita makan Pak Khairil, satu apa ya atau katakanlah sedikit kalau mungkin Pak Khairil lebih ekstrim lagi satu butir nasi itu yang tertinggal itu disuruh habiskan gitu ya. Ya, Kalau ya, kalau saya mungkin masih katakanlah satu suap itu tertinggal itu sangat sangat marah sekali orang tua Pak Khairil. ya, Kamu tahu nggak dia menangis loh ditinggal. Nah, sampai gitu ya, gitu gitu dia ya, beliau menghargai makan. Gimana dengan pengalaman Pak Khairul sendiri nih persoalan di daerah-daerah masing-masing? ya, sama pengalaman Pak Adit itu barangkali untuk masyarakat-masyarakat yang hidup di masa-masa kita, Ya. yang masa mudanya gitu kan, Hmm. masih ada di piring 2 butir 3 butir bahkan sesuap, itu marah sekali orang tua itu kan. Hmm. 6 bulan padigo baru sampai ke piring. Iya, iya, iya. 6 bulan Coba baru ini coba bisa jadi bayang, beras gitu ya. iya, baru menjadi beras. Coba bayangkan kalau dia tidak menjadi padi, Iya, iya. apa yang Akan akan dimakan. kau makan, katanya, kata orang tua. Hmm. Nah, Pak Adit lagi lebih menyentuh gitu ya. Pengalaman Pak Adit itu tinggal satu butir, satu suap itu kan, itu menangis loh dia. Iya. Kenapa dia ditinggalkan gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, analogi-analogi seperti ini banyak sekali di dalam kehidupan kita. Iya. Ada timun bungku, ada Iya, padi iya, iya. yampo, Mm-mm. atau ada padi ujung padi yang indah tapu, atau ada atah. Nah, Tapi memang begitu sebenarnya menarik juga. Menarik akhirnya begini Pak Khairil. Artinya apa? Ketika kita buang begitu saja Pak Khairil, artinya kita membuang sesuatu yang membuat kita hidup, ya kan? Artinya beras itu, nasi itu sesungguhnya kayak seperti dari awal kita bilang, dia masuk kemudian jadi darah, darah jadi energi, jadi segala macam, itu yang membangun kita untuk hidup gitu ya. Nah, ya, hmm, sementara itu yang kita abaikan, itu yang kita buang. Kalau orang tua tadi mengatakan menangis, ya, sebenarnya adalah kita mengabaikan kehidupan itu sendiri kan begitu Pak Khairil akhirnya ya.
betul, betul Pak Dit, betul Pak Nah, Dit. kita coba teropong realitas hari ini Pak Khairil, ya. Ya, ini kita lihat realitas ya. Terkadang makan di katakanlah di tempat-tempat pesta gitu ya. Kadang-kadang Ya, di apa? Itu kadang disengaja. Kelihatannya begitu. Kita juga belum pernah survei pasti ya. Tapi ketika satu kali, dua kali, tiga kali kasus kita lihat, itu seakan-akan malu kalau dihabiskan. Gitu ya. ya, Seakan-akan seakan-akan akan betul. dibilang orang nanti kita bahasa Minangnya apa ya? Cama atau apa gitu ya. Ya, lapa, cama. Lapa, padahal ajaran orang tua kita justru sampai titik terakhir butir beras itu harus dihabiskan, kan gitu ya. Nah ini enggak, Ya, ini justru kadang-kadang bukan hanya beras, lauk pauknya juga sengaja seakan-akan dibuang begitu saja. Bayangkan di saat orang tua kita dulu ketika sawah masih luas begitu, mereka telah memelihara beras seperti itu, memelihara nasi. Sekarang justru ketika lahan semakin sempit, orang makin boros dengan membuang-buang makanan. Gimana nih yang terjadi Pak Khairil? Silakan. nah ini adalah sebuah fakta Pak Dit, Ya, yang kita temui apakah di tempat pesta atau di kedai nasi atau iya, di rumah kita sendiri gitu iya, ya. Eh, karena orang-orang itu tidak memahami filosofi hakikat dari kehidupan padi itu, hmm, kehidupan padi sampai menjadi nasi. beras Hmm, itu, gitu kan. Saya pikir ini adalah sebuah apa? Kalau di dalam masyarakat kita di Minang, hmm, kalau akan makan itu ambillah dulu sedikit-sedikit. Nanti hmm, kalau masih apa tambah hmm, tambahkan nasi itu. hmm. Jangan diambil banyak-banyak, itu diambil banyak-banyak di saat itu, lalu tanpa apa, tanpa hal-hal lain, lalu ditinggalkan begitu saja gitu kan. Hmm, hmm, Nah, coba bayangkan Pak, di dalam sebuah pesta hmm. ada 100 atau 1.000 undangan, Undangan ya. hanya meninggalkan nasi sesuap di Hmm, piringnya, hmm. itu sudah berjumlah 1.000 suap semuanya. Ya, 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 ya. 1.000 sendok, Hmm. 1.000 sendok nasi gitu Iya, kan. iya, iya. Belum lagi di kedai nasi, belum lagi di rumah kita. Hmm. Apa yang bisa kita lihat di sana? Kita menyia-nyiakan beras, menyia-nyiakan nasi, tapi kita tidak pernah melihat ke samping, ke kiri, ke kanan, ke belakang kita ada yang tidak makan. Ya, ya, ya. Ya, Artinya, mungkin artinya sepertinya kepekaan sosial kita semakin hari semakin ini Pak Khairil ya. iya, pemahaman kita terhadap padi dan kepekaan sosial kita pada hari ini sudah sangat memprihatinkan, gitu. Hmm. Sangat menyedihkan, gitu kan? Di kota-kota, karena di kota-kota mereka tidak merasakan, tidak mencoba bagaimana cara menanam padi, bagaimana Ya, memelihara ya, padi ya. dan segala macamnya, Bagaimana gitu kan? bagaimana terbakar matahari, terik panas, hujan gitu Pak Khairil ya, untuk Iya, belum menghasilkan lah. sebutir beras itu. Heeh. Iya, itu baru kena terpaan panas, hujan dan segala Mhm, macam. mhm. Mungkin karena terpaan panas, ada yang kena kanker kulit, Iya, 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 ada iya. yang segala macam. Kalau karena terpaan dingin, mungkin riang apa dan segala Iya, iya. macam gitu kan. Begitu petani-petani yang ada di pedesaan itu menghasilkan beras. Mhm, Seharusnya kita kita yang berada di perkotaan atau generasi muda yang ada hari ini memahami situasi itu, gitu kan, mhm, dan memahami lingkungan yang ada di sekitar kita. mhm. Sedangkan Rasul pun memesankan kepada kita, makan itu gunanya menghilangkan lapar. Iya, iya, iya. Nah, ketika memasukkan nasi ke piring kita, hingga-hinggalah, Mhm. kira-kira lah. Ah, jangan hanya emosi kita yang dianggap kita kalau habis dianggap rakus, tamak gitu kan. Mhm. Jangan itu dipikirkan, tapi bayangkan petani-petani itu tadi. Kemudian juga mengira-ngira jumlah nasi yang dimasukkan di piring itu, tentu kita sudah tahu berapa kapasitas perut kita. Mhm. Kapasitasnya cuma 3 sendok. 10 sendok, Ya. dimuatkan 20 sendok. Ya. Ya, tapi kalau Kalau tren-tren itu kita perhatikan Pak Khairil, mereka nggak ya, banyak sih ngambilnya. Ya, mungkin ya hanya beberapa sendok juga.
Tapi tetap di Ya, ujung-ujungnya, itu dia, di ujungnya tetap harus seakan-akan tanda kutip ini kesepakatan harus disisakan, kan begitu ya, harus ah, disisakan. Begitu ya, juga apanya lauk pauknya, kadang-kadang ya maaf ini ikannya masih masih begitu banyak dagingnya apa semacam itu. Dan yang jadi yang bikin saya sedih itu Pak Khairil, kita perhatikan adalah ketika nasi dan lauk pauk itu hanya masuk tong sampah, wallah astagfirullah. Bayangkan ya, sesuatu yang menjadi darah bagi kita gitu ya, itu hanya masuk masuk tong sampah. Syukur-syukur kalau kasih kucing, kasih ayam gitu ya, artinya masih ya, bermanfaat. Masih kita bermanfaat itu. Itu jujur Pak Khairul, saya kalau udah lihat nasi itu masuk tong sampah, jatuh ke dalam memang kata orang Pak Khairul gitu. Biarlah kita taruh di mana yang terbuka biar kucing datang masih mending. Kalau lah tidak bisa diselamatkan kita sendiri gitu loh. Nah, ini luar biasa sekarang lihat apanya. Bagaimana kita kepedulian kita terhadap beras, terhadap makanan itu yang dibuang begitu-begitu saja. Realitas hari ini, Pak Khairil. ya, Pak Dit. Hmm. Ini adalah logika logika terbalik itu Aha. dan kebodohan di zaman global gitu. Kebodohan. Lebih Di ekstrim lagi zaman dari saya ya. ya, itu adalah kebodohan. Kalau Iya, iya, kalau iya. dulu kalau kalau masa lalu kita lihat itu adalah kecerdasan lokal, Iya, ini iya. adalah kebodohan lokal dan kebodohan global gitu Oke, kan. oke, oke. Ah, Saya pikir saya sudah ekstrim, ternyata itu masih ekstrim lagi nih. iya, iya Pak Dit. Iya, 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 Ah, iya, iya. Baik, baik, benar, benar. Jadi sebenarnya memang begitu ya Pak Khairul ya. Artinya dari sana kita bisa melihat sejauh mana kita menghargai sebuah kehidupan, ya. Bagaimana kita menghargai sebuah nikmat pemberian. Nantilah kita bicara masalah agama segala macam gitu ya. iya, 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 iya. Spiritual. Nantilah secara logika aja gitu ya. Andaikan yang satu ya katakanlah mungkin nggak setengah piring, seperempat piring dibuang makanan itu seperti Pak Kilo bilang tadi ya. Satu suap atau dua suap kali sekian piring dalam sebuah pesta dalam apa semacam. Berapa orang miskin bisa terbantu sesungguhnya ketika itu tidak terjadi, kan begitu Pak Khairul ya. Iya, Berapa iya. orang-orang di jalan yang hidup di jalan yang bisa kita selamatkan seharusnya. Sementara ini hanya berada di tong sampah. Kenapa Iya, nggak kita jadi nangis Pak Khairul gitu loh. iya, iya, Pak Dit. Iya. Itu yang Jadi sangat-sangat iya, menyedihkan jadi sekali. sepertinya wah, karena asiknya pembicaraan kita nih Pak Khairil ya, waktu kita juga sudah sampai di penghujung nih. Ya, kita coba tarik kembali. Jadi begitulah ternyata saya baru tahu juga ini sebegitu besarnya perhatian nenek moyang kita orang Minangkabau ini terhadap sebutir beras ini sampai ada aleknya juga, ada prosesinya juga gitu Pak Khairil ya. Barangkali sebagai kesimpulan Pak Khairil di akhir perbincangan kita bisa disampaikan silakan Pak Khairil. Ya, Pak Dit, sebagai sebagai kesimpulan, sebagai saran, ya, Hmm, jadilah kita sebagai orang-orang yang istilah pada hari ini adalah orang-orang yang eco green, orang yang ramah lingkungan, yang ramah hmm, kehidupan gitu kan. hmm, Ramah kehidupan itu bukan hanya sekedar tegur sapa, tetapi adalah menghargai sesuatu yang membuat kita hidup. hmm. Orang-orang yang eco green, orang-orang yang ramah lingkungan itu Iya, adalah orang-orang yang menjaga, orang-orang yang meneruskan kehidupan manusia dan masa depan bumi. Kalaulah kita tidak menghargai beras itu, barangkali besok orang tidak akan ada lagi yang bertani padi sehingga hmm, apalagi apa yang mau dimakan, itulah contohnya gitu kan. baik, Artinya menghargai beras, menghargai padi, menghargai petani gitu. hmm, Dan yang paling utama itu adalah menghargai sang pencipta kita, baik, Pak Dir. baik. Jadi itu jangan sampai gara-gara kita tidak ramah, tidak eco green, kita bisa-bisa menjadi kanibal satu sama lain. Iya, iya. Ketika padi sudah tidak ada lagi gitu ya. Ketika beras Iya, sudah tidak ada lagi yang disantap, ketika lahan semuanya habis iya. untuk ya katakanlah Untuk infrastruktur. perumahan, Iya, ketika dan lahan-lahan sudah jadi bangunan dan segala macam, iya, nah ini bisa kita
jadi kanibal satu sama lain. Baik, luar biasa jangkauannya. Baik, akhirnya dengan satu simpulan aja seperti yang sebelum tadi Pak Geril, bahwa menghargai sebutir beras sesungguhnya adalah menghargai kehidupan dan menghargai dunia, gitu ya. Oke, Betul, betul Pak Dit, betul Pak Dit. baik. Baik Pak Khairil, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita pagi hari ini Pak Khairil, ya. Ya, sama-sama Pak Ya, Dit. Salam untuk sahabat budaya supaya bisa tetap mempertahankan kearifan lokal dalam kehidupan kita. amin, Terima kasih amin. Pak Dit. Sama-sama Pak Khairil, sampai jumpa di Kreven Lokal berikutnya Pak Khairil. Insya Allah Pak Dit. Iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Andes Khairil Anwar MSI, dosen sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang dalam eh, kearifan lokal Sumatera Barat pada pagi hari ini dengan topik kearifan lokal Minangkabau dalam menghargai sebutir beras. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini akan menggugah hati kita untuk lebih menghargai sebutir beras atau makanan yang kita makan ya dengan tidak menyia-nyiakannya. Karena menyia-nyiakan beras, menyia-nyiakan makanan berarti menyia-nyiakan kehidupan dan menyia-nyiakan keselamatan dunia. Akhirnya saya Hatwarman bersama Bapak Dr. Khairil Anwar MSI mohon pamit dari ruangan Ngaranda dan tetap di 92,4 MHz. Pada hari Kamis mendatang kita akan kembali dalam acara Kearifan Lokal Sumatera Barat ini dengan topik yang lebih seru lagi tentunya. Ya, terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri Kearifan Lokal Sumatera Barat dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Perompat RRI Jakarta. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.